Iya, orang beranggapan kalau dia sudah mendalami Islam, dia itu menjadi orang suci, itu yang salah. Ya banyak di antara kita ini suka ngelongkap belajar. Belum kenal Allah, belum kenal Rasul, belum paham Islam. Pas mau tobat, kenal sama orang yang suka berzikir, menenangkan jiwa di tengah malam. Bahasanya tafakur. Ya digiring untuk bertafakur. Ya sekarang kalian ambil napas, tahan di dalam dada. Kata instrukturnya nih, tahan ya, terus tahan. Kemudian dia keluar. Lama dia nggak balik-balik. Pas balik udah mati semua, tahan semua kan. Lupa suruh lepas gitu. Enggak, maksudnya begini ya, supaya nggak tegang. Ya, jadi ini suruh zikir, ingat Allah, ingat ini, ingat itu ya, ingat dosa. Sampai akhirnya dia menangis. Ya Allah Ustaz, betul Ustaz, ternyata ketika kita sempatkan diri di malam hari merenung, mengingat dosa dan lain-lain, betul-betul ya, jiwa ini menjadi tenang. Ini kalau dibiarin lama-lama jadi sufi. Karena dia mendapatkan ketenangan bukan dari sholat, dari merem-merem gitu di malam hari gitu loh. Dan itu terjadi, bukan tidak. Ya, kita disuruh mencari lokasi yang strategis buat bersahabat dengan alam, di mana ada air yang gemericik berbenturan dengan batu-batu orsinil di tengah panorama original sungai-sungai yang indah. Oh, masya Allah. Ya, coba merenung, kamu rasakan betapa Allah dekat dengan dirimu. Setelah anak seperti itu, Ustaz, masya Allah Ustaz, anak udah nggak mau lagi dah macam-macam Ustaz. Oh, masya Allah, tuh ya. Ini kan lama-lama bakal ngayal dia. Bisa jalan di air, betul? Bisa berantem di atas pohon bambu. Ini kan siluman bajing kalau begini, betul ya? Tuh. Terus bawa-bawa nama Islam. Padahal Islam bukan itu. Lawang yang jago perang namanya Khalid bin Walid saja robek kok kena pedang, betul? Umar bin Khattab yang iblis ngelihat dia kabur tetap berdarah, masya Allah. Makanya kalau salah memahami agama, lihat ujungnya. Baru belajar agama sudah merasa orang yang memiliki kelebihan, ya, dengan bahasa-bahasa yang nggak ada lagi. Kadang-kadang suka ketawa geli sendiri. Nggak tahu. Sekarang kita bersyukur banyak TV Islam loh. Dan nyaris TV yang nggak Islam orang nggak lihat lah. Karena tawaran tontonan banyak sekali, alhamdulillah. Kenapa? Karena dulu itu kesannya orang sakit nggak bisa disembuhin di sebuah sinetron ditonton. Akhirnya ada orang yang bisa menyembuhkan. Terus kata yang disembuhkan, Tuhan memberikan mukjizat kepadaku. Nabi baru, betul, mukjizat. Tapi dianggap lumrah di masyarakat. Kesembuhan yang bukan yang di luar dugaan dibilang mukjizat. Apa mukjizat punya Rasul? Kalau yang namanya level kita kan al-maunah. Karomah itu milik orang soleh. Nah kita kan nggak jelas kesolehannya. Yang sekarang kita bisa nangis, besok kita bisa mesem habis dosa, betul? Nah ini suka salah paham nih kita nih. Nah kita juga ngelihatnya begitu. Ya, akhirnya apa? Saya kemarin tawa geli sendiri, saya minta tolong si fulan pegangin ini apa sapi habis dipotong, pegangin dulu, pegangin. Saya bilang, ini yang saya suruh minta pegangin emang tukang kebun di yayasan, belum sama sekali ibadah dengan betul. Ada yang nyaut, Tat, megangin yang betul Tat. Dibilang begitu. Cuma gara-gara megang sapi baru dipotong dipanggil Ustadz, kan bahaya sekali kan? Gimana dia nyeret pala kambing, betul ya? Panggil Syekh urusannya. Jadi begitu tuh ya, mudahnya orang melakopkan nama kepada seseorang. Ya, ini akhirnya buruk. Kita nggak pengen seperti itu. Kita pengen agama ini berkualitas. Makanya ketika kita berkata wa anna Muhammad abdu wa rasuluh, dan sesungguhnya Muhammad hamba dan rasulnya, yuk belajar tentang karakter Nabi Muhammad. Bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini yang orang suka lupa. Nabi Muhammad tuh berkata dengan lugas, sesungguhnya aku diutus menyempurnakan akhlak manusia. Tuh. Ya. Jadi bukan targetnya hafal Quran, hafal sunnah, bukan, akhlak.
Karena nanti banyak juga orang yang hafalan Qur'annya mengalahkan sahabat, tapi nggak punya akhlak. Banyak. Lihat. Mengatasnamakan jihad cuma frontal, lihat. Mengatasnamakan agama cuma nggak bisa meletakkan agama pada tempatnya, lihat. Dia dalami agama cuma sama orang tua nggak sopan, mana akhlaknya? Ngomong sama yang lebih tua nggak ada tata krama, mana akhlaknya? Ya kalau masalah ngomong sih bisa diatur, Ustaz. Enggak, ente nggak punya akhlak. Padahal ente hafal 30 juz Al-Quran. Kenapa? Ente ngimamin, 2 manula tewas, betul? Lah kalau punya akhlak enggak dong, iya. Karena ini bukan ajang tes hafalan. Lawang Nabi yang bilang Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang paling gampang dari Al-Qur'an, betul? Ukuran yang paling gampang itu apa? Lihat yang paling lemah. Sampai Nabi menyariatkan baca subuh panjang loh, 100 ayat. Beliau cuma baca Al-Ikhlas yang dengan cuma 3 ayat. Coba lihat. Kenapa? Inni sami'tu buka as-sabi, kata Rasul. Aku melihat ada seorang bayi yang menangis, mendengar seorang bayi yang menangis, lihat. Yang beliau lihat yang paling lemah, aku khawatir bayi tersebut menuntut air susu dari puting ibunya. Subhanallah. Ini akhlak. Ini akhlak. Kalau Nabi mau bisa dia baca 2 juz, bisa. Pas tengok sepi, pada kemana jamaah gitu ya. Bukan nggak bisa, bisa aja ya. Cuma kan bukan begitu, agama bukan begitu. Ya, agama ini bukan pengen dipandang mulia oleh manusia, bukan, agama ini kan lillah. Makanya bahasanya dengan mudah, kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lillah. Hanya untuk Allah, enggak peduli sama orang. Allah